warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah dasar sistem kontrol. Nah, kali ini kita akan membahas respon sistem ya, tanggapan sistem. Jadi materi sebelumnya sudah kita jelaskan masing-masing suatu komponen dalam penyusunan sistem kontrol dirumuskan dalam bentuk model matematis ya, rumus matematis biasanya dalam bentuk fungsi alih ya, dalam bentuk rumusan Laplace ya, ada domain frekuensi ya S. Nah, kita sekarang akan teruskan yaitu tanggapan sistem atau sistem respons ya. Ya, saya teruskan. Nah, di sini ada gambar sistem, kemudian ada input, kemudian ada output. Jadi sistem ini nanti yang kita akan uji tanggapannya. Jadi kita akan lihat responnya atau outputnya berdasarkan input yang diberikan. Nah, kalau di dalam sistem analisis sistem kontrol ada banyak input ya, ada banyak macam input. Yang salah satunya adalah jenisnya adalah impuls. Kemudian yang kedua, untuk analisis sistem kontrol, jenis masukannya berupa unit step ya, atau unit satuan, atau ini kalau dalam bentuk Laplace-nya adalah 1/s. Kemudian masukan yang ketiga jenisnya adalah layering atau RAM ya. Nanti notasi dalam bentuk rumusan Laplace-nya 1/s². Kemudian yang keempat parabolik atau kuadratik ya. Nanti Laplace-nya dirumuskan 1/s⁻³ dan yang input berikutnya bisa berjenis sinus atau cosinus dan masih banyak lagi ya. Jadi ini mewakili nanti seperti di dunia apa istilahnya sistem kendali ya. Impuls itu adalah perubahan yang sangat mendadak ya, yang limit waktunya sangat-sangat minim tapi mempunyai kekuatan energi yang besar. Kemudian yang unit step ini seperti pada saat kita akan menyalakan saklar on pada lampu listrik ya, PLN misalkan kan itu, atau lampu DC, lampu baterai ya. Itu ada saklar on switch 12 volt, 5 volt, 3 volt nah, itu ya. Kemudian kalau RAM ini yang sifatnya naik nanjak. Kemudian parabolik sifatnya seperti parabola, dan sinus cos ya berjenis sinyal sin atau cosinus. Jadi kita ulas lagi, fungsi step atau unit step ini jenisnya adalah kalau unit satuan, jadi kita gambarkan dalam bentuk grafik waktu ya, 0, 1, 2, 3 sampai dan seterusnya, ini waktu. Yang ke atas ini adalah amplitudenya. Nah, kalau amplitudenya 1 ini 1 unit terus ya, berapapun berjalannya waktu pada saat detik ke 0 mulai nilainya 1, detik ke 1, 1, 2, 1 dan seterusnya, ini namanya fungsi step ya, unit satuan. Jadi dalam bentuk matematisnya adalah besarnya sinyal ini adalah 1 untuk T lebih besar sama dengan 0, dan untuk T lebih kecil dari 0 ini outputnya 0 atau besarnya 0. Ini fungsi step unit satuannya. Nah, ini kalau di dalam percobaan di lab yang bisa diamati ya, kita menggunakan fungsi generator gelombang kotak, tapi dalam sisi perubahan dari rendah ke tingginya saja yang kita amati ya. Karena kalau gelombang kotak itu kan nanti sifatnya periode ya, ada kadang
Ini naik kemudian turun lagi. Jadi yang diamati pada saat naik sini. Atau menggunakan saklar on switch ya. 1 volt terus pada saat ini 0 detik kita switch ke 1 volt terus dan seterusnya. Namanya unit step, fungsi step ya. Unit fungsi step unit satuan satu ya, karena ini besarnya 1. Kemudian yang fungsi RAM itu jenisnya sinyalnya sesuai berjalannya waktu dari 0, 2 itu besarnya amplitudo akan selalu naik. Nah, ini. Jadi ini seperti memberi perintah dalam sistem kontrol yang sifatnya adalah semakin lama semakin ditambah naik perintahnya, semakin banyak. Ya. Kalau ini kan seperti konstan ya, 1 terus ini ya. Nah, RAM ini jadi fungsinya kalau di sini adalah ini bukan RT tapi UT ini ya, UT. UT ini adalah besarnya sebesar T pada saat T lebih besar dari 0 dan 0 untuk T lebih kecil dari 0. Ini unit step RAM. Nah, ini yang impuls besarnya adalah 1 ini ya. Pada saat T0 itu pada saat T0 1, pada saat T tidak sama dengan 0 nilainya 0. Impuls. Kemudian yang parabolik ya seperti parabola ya. Ini yang seperti tadi ini. Sinus dan seperti sinus, kosinus. Nah, ini beberapa tabel pasangan fungsi dalam domain waktu, ini dalam domain frekuensi atau Laplace. Jadi kalau impuls itu fungsi waktu ya, dalam fungsi Laplace-nya domain frekuensinya itu nilainya 1 ini. Sama dengan 1. Unit step kalau besarnya 1 ya 1/s. Kalau besarnya 2 misalkan 2 volt terus berarti 2/s. Kalau step untuk satuannya adalah 12 volt ya berarti 12/s. Nah, ini yang tadi RAM ya, semakin lama semakin naik membesar. Itu ini ya. Jadi dalam bentuk Laplace adalah 1/s kuadrat. Dan seterusnya ini nanti bisa dilihat tabel pasangan fungsi waktu, fungsi frekuensinya. Nah, ini yang tadi sin ya, sin omega t, Laplace-nya adalah omega per s kuadrat plus omega kuadrat. Kalau cos omega t berarti s per s kuadrat plus omega kuadrat. Nah, yang lain ini contoh-contoh fungsi yang lain ya, yang dalam bentuk yang lain. Nah, kita masuk ke tadi. Jadi sistem itu misalkan jadi sistem tadi ini adalah semuanya dirumuskan dalam bentuk fungsi alih atau transfer function, hubungan output per input ya. Nah, kalau ini adalah tadi ini sistem ini adalah dalam bentuk order 1 yang rumusannya adalah ini output per input K per TS plus 1 ya. Nah, ini atau ini ya dalam diagram kotak inputnya R, outputnya CS, kemudian fungsi alihnya di sini adalah rumusannya adalah K per TS plus 1. Kalau K-nya adalah gain overall bisa 1, 2, 3 ini nilainya ya, konstanta ya. Kemudian kalau T ini konstanta waktu ya. Ini sebenarnya kalau dijabarkan dalam bentuk umpan balik aslinya seperti ini ya, ini ya. Jadi ada RS dikurangkan dengan dari umpan balik satuan dari CS, kemudian selisihnya error masuk ke bagian K per
TS. Ya, ini ya. Sehingga kalau ini dijadikan satu kotak besar, itu bisa digantikan dengan yang ini. Nah, ini. Jadi itu ya. Nah, coba Anda silakan ini dipelajari dari sini ke sini atau untuk latihan ya. Untuk latihan. Masih ingat kan rumusannya? Fungsi alih sistem kendalian balik kan output per input adalah bagian di sini. Misalkan di sini GS ya, berarti CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS kali HS. Nah, di sini kalau gambarnya seperti ini, berarti ini HS-nya sama dengan 1. Ya, feedback satuan. Oke, kembali ke berikutnya. Ini sistem order 1. Rumusannya adalah K per tau S plus 1. Nah, jadi kalau misalkan tadi konstanta K-nya 1, gain overall 1, berarti ini seper tau S plus 1. Nah, model order 1 ini banyak dijumpai pada rangkaian RC ya. Kemudian di model fisika dari thermal, sistem thermal dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba kalau sistem order 1 ini diberi masukan unit step yang nilainya 1 ya. Dalam domain waktu. Dalam domain frekuensi, Laplace adalah seper S. Nah, maka bisa ditulis berarti yang R-nya ini, RS-nya sekarang diganti dengan seper S ya ini ya. Maka bisa ditulis seperti ini kan. Outputnya adalah seper TS plus 1 kali RS. Nah, RS-nya adalah seper S ini ya. Nah, kemudian kita menggunakan inverse Laplace ya. Inverse Laplace kalau di bukunya Ogata atau yang lain dari tabel pasangan Laplace ini ya. Bentuk seperti ini, inverse-nya adalah seper S dikurangi T per TS plus 1. Kemudian kita lihat di tabel ini ya. Tabel ini ya. Kalau seper S ini ya, ini step 1 ya. Ini. Jadi yang ini kita lihat di tabel yang ini ya. Hasil 1. Kemudian tau per tau S plus 1. Ini kalau kita lihat di tabel ketemunya ini. Nah, sebelumnya bentuk yang ini kita ubah dalam format yang seperti ada di tabel ya. Jadi di sini hanya konstanta S-nya 1 nilainya. Berarti ini agar nilainya 1 ini kan dibagi T, ini dibagi T, ini dibagi T ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang ini seper S plus seper T. Kita lihat di tabel pasangan Laplace. Nah, ini kan seper S plus A. Maka fungsi dalam domain waktu ini adalah E pangkat min AT. E-nya ini adalah bilangan natural ya. 2,71 sekian. Kembali ke sini. Nah, berarti ini tadi hasilnya adalah 1 dikurangi E pangkat min T per tau ya. Ini kan A-nya ya kalau di tabel tadi itu. Nah, fungsi ini CT, fungsi waktu sama dengan 1 dikurangi sekian ini kalau kita gambarkan ya, mulai nilai mula CT adalah 0 seiring berjalannya waktu sampai akhirnya output sama dengan 1. Jadi pada waktu T sama dengan tau, nilai CT-nya adalah nah ini ya 0,632 atau tanggapan mencapai
63,2%. Jadi kalau tadi ini T-nya sama dengan to, berarti kan ini pangkat min 1 ya. Nah, 2,71 pangkat min 1 kan ketemunya ini berapa? Sekitar 0,3 sekian ya. Jadinya 1 dikurangi ini ketemunya 0,632. Grafiknya seperti ini. Grafiknya belum ya. Kita lihat. Nah, ini yang tadi diagram sistem model 1 seperti ini. Kalau dibuat dalam satu yang sederhana, ini dijadikan satu ya, tidak ada umpan baliknya, dijadikan satu. Ini hasilnya seperti ini. Ini sudah disinggung di sini juga ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh hardware-nya ini. Jadi output per input min ini kan seperti K ya, di atas K ini. Kemudian yang di bawah ini R1 kali R2 kali C kali S per 1. Ini kan seperti tau S per 1. Jadi tau S-nya di sini adalah R1 kali R2 kali C. Jadi komponen di sini berapa ohm, berapa farad. Nah, nanti menjadi dimasukkan ke sini. Ya, ini grafiknya seperti ini. Jadi mula-mula adalah outputnya 0 ya. Jadi perintahnya itu 1. Ya inputnya perintahnya 1, tanggapan oleh sistem order 1. Ini tadi unit step ya 1 ini. Kemudian outputnya adalah dari 0 naik terus ini seperti ini ya, 0 naik sampai pada saat T sama dengan to itu mencapai 63,2%. Pada saat T-nya 2 to sampai sudah mencapai 86,5%. Sampai akhirnya pada saat 5T itu sudah mendekati 1 ya. Jadi inputnya kan 1 ya, inputnya 1 ya, unit step. Jadi 5T itu dianggap pendekatan bahwa output sudah mencapai sama dengan input. Tapi di sini masih ada selisih error 0,7% ya. Ya. Kemudian dari grafik ini jadi kita bisa dapat ilmu ya. Ternyata nilai to itu mempengaruhi. Jadi yang di sini to itu mempengaruhi kecepatan respon ya. Kecepatan respon ini. Dan pada saat T sama dengan to itu mencapai 63,2%. Ini contoh simulasinya dengan Simulink MATLAB. Ini masukkan step sistem model satunya ini. Kemudian ini oscilloscope. Jadi kalau kita running yang warna pink ini adalah input. Kemudian outputnya yang kuning di sini dari 0 terus sampai mendekati yang pink ini. Pada saat sudah mencapai 5 to ya, 5 konstanta tonya. Nah, kemudian kecepatan respon diukur dari tangen atau slope ya, Z per X-nya. Z-nya ini X-nya. Saat T sama dengan 0 di sini adalah seperti to ya. Jadi kecepatan responnya adalah seperti to. Kembali lagi di sini to atau T besar ini adalah konstanta waktu. Kalau modelnya adalah komponen seperti ini, ada R1, R2, C, ternyata ini sudah dimodelkan, dihitung ketemunya ini. Jadi ini yang mempengaruhi respon itu ini R1 kali R2 kali C.
Ya, ini kalau dicoba pakai MATLAB. Sekarang kita coba, misalkan saya ada MATLAB, ini ya, ini kita running sampai 10 detik ya, masa kita bisa lihat ini. Nah ini ya, kita mulai dari 1 ya, 1, ini input. Nah responnya yang kuning ini, set kayak gini. Nah ini pada 5 to ini sudah mendekati ya. Kalau ini sekarang kita ubah to-nya, misalkan tidak 1 tapi katakanlah 4 gitu ya, responnya seperti apa, kan pengaruh dari to ini juga kan. Nah ini landai ya, dia tanggapannya landai. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 5 di sini kan sudah mendekati sini, tapi ini masih jauh ya. Nah itu pentingnya pengetahuan tentang sistem order 1 dipengaruhi oleh konstanta to di sini ya. Ya berikutnya kita teruskan ini Kak ya, ini kalau Anda mau pakai script, ditulis scriptnya ini, hapus semua memori, hapus screen, ini bagian numerator, ini bagian di numerator. Jadi ini ditulis pangkatnya S menurun ya, S menurun. Jadi yang di sini S pangkat 0-nya S pangkat 1 kan 0, konstantanya ini S pangkat 1-nya 1 di sini. Jadi kalau ini ya, kalau biar jelas ini. Nah ini ya. Jadi kalau ini. Sorry. Nah, ini ya. Ya, jadi seper S plus 1. Nah ini kan kalau ditulis lengkap itu, ini semuanya kan pangkat S ya, jadi 0 kali S pangkat 1 ditambah 1 S pangkat 0. Kemudian yang bawah adalah 1 konstantanya kali S pangkat 1 ditambah 1 kali S pangkat 0. Jadi yang ditulis di MATLAB di sini adalah 0 dan 1, 0 dan 1. Dan di bawahnya di numeratornya adalah 1 dan 1, ini 1, ini 1. Kemudian perintah responnya pakai step dari numerator ke numerator. Untuk panjangnya kita lihat, kita catat di variabel K, kemudian waktunya dari 0 sampai K-1, kemudian ini plot itu berarti tampilkan grafik ya, T per Z-nya. Nah, kemudian grid on ini agar tampil garis-garis yang ini grid, kemudian ini untuk title-nya ya. Ya itu, lanjutkan. Nah ini ya, jadi sampai pada saat 5 to ini sudah mendekati 1 ya, ini juga sama. Jadi kesimpulannya untuk sistem order 1, jika mendapat masukan unit step, maka pada saat T sama dengan to, maka output akan mencapai 63,2%. Kemudian kecepatan respon itu besarnya adalah seper to. Berarti nanti kalau to-nya besar, kecepatan respon akan lambat. Tapi kalau to-nya mengecil,
kecepatan respon akan cepat. Jadi seperti yang tadi ini ya. Yang ini saya contohkan di sini. Ini tonnya 4 ya. Pasti kita lihat sampai berapa? 40 detik ya. Nah, ini bisa dilihat 40 detik dari 0 sampai 40. Ini saya mulai dari 0 ya. Running lagi. Nah, ini 0 sampai 40 ini jadi mendekati berapa? 1 yang garis warna pink ini kan sekitar di 25 detik. Kalau kita ubah konstantanya tonnya 1 ya, maka responnya akan cepat. Kita lihat running lagi. Nah, ini tadi kan 25 ya, baru mendekati 1. Ini sekitar 5 ini sudah mulai mendekati 1. 6 di sini sudah, atau di sini berapa? 7 ya, 7,5. Berapa? Ya, 7,5 ya, sudah mendekati 1. Jadi responnya ini cepat. Jadi kalau dicoba berbarengan, ini yang tonnya 1, ini tonnya yang 4 tadi ke sana. Ya. Ya, itu ya. Saya lanjutkan. Pada saat V sama dengan 5 to itu dikatakan output sudah mendekati 100%, tapi realnya tadi masih ada selisih 0,7%. Jadi hanya bisa mencapai 99,3%. Kemudian kesimpulan yang keempat, sistem dapat mengikuti perintah atau masukan. Jadi yang respon ini kan, nah, dia bisa mengikuti perintah, cuma lambat seperti ini ya, tidak langsung step gitu ya. Bisa dipercepat kalau tonnya kecil. Kalau tonnya besar semakin lambat sana dan seterusnya. Itu sistem mode 1. Kemudian kalau sistem mode 1 diberi masukan RAM. Tadi yang RAM itu tanjakan ya. Dalam bentuk Laplace-nya adalah 1/s². Nah, sekarang kita coba RS-nya masuk RS-nya atau inputnya diganti RAM ini 1/s². Jadi ini masih ingat ya, ini di catatan catatan sebelum ini digeser. Jadi sistem mode 1 kan output CS per input RS sama dengan, kalau hanya 1 berarti 1, ini tadi apa, to S ya, to S plus 1. Nah, jadi ini adalah output, ini input. Nah, sehingga geser. Jadi kalau kita tulis
tulis outputnya CS, maka sama dengan super TOS plus 1 kali RS. Nah ini ya, jadi ini yang kalau diagram bloknya kan ini K TOS plus 1, ini kotaknya ya, ini input, ini output, masukannya LS, outputnya CS, sehingga output input kali fungsi A di sini. Nah sekarang ini kita ganti dengan tadi ini RAM ya, RAM. Maka melalui ekspansi parsial, CS-nya adalah super S kuadrat min tau S plus T tau kuadrat per tau S plus 1. Kemudian ini kita lihat di tabel pasangan Laplace, temunya adalah T min tau plus tau kali E min T per tau untuk T lebih besar dari 0. Nah ini ya. Ini kalau dibuat dalam grafik seperti ini. Jadi ini inputnya, kemudian output dari sistem orde 1 ini kalau diberi input seperti ini, yaitu garis yang agak tebal di bawah ini. Jadi semakin lama dari 0 ini mendekati, tapi maksimum hanya seperti ini. Jadi masih ada jaraknya. Jaraknya adalah tau ini ya. Sudah dihitung menurut analisis itu jaraknya, errornya adalah tau. Jadi ini errornya dari garis ini input dengan output yang ada di sini. Ini selisihnya ini tau ini. Kalau kita buat dalam bentuk simulasi ini ya, pakai script atau pakai Simulink. Kalau pakai Simulink kita tinggal ganti ini aja, jenis inputnya. Nah kita ganti yang source-nya ini yang RAM ini kan, kita ganti yang RAM. Kita running, kita lihat, nah ini kan hasilnya. Jadi ini yang input, kemudian yang output yang kuning ini, output atau tanggapannya dari sistem ini, yaitu ya. Ini yang gambar ini maksudnya ini, oh ya untuk saya jelaskan, jadi gambar ini bukan umpan balik, tapi yang gambar garis bawah ini adalah ini untuk bus ya, sistem bus. Istilahnya 2 channel, kalau di oscilloscope 2 channel, jadi outputnya itu ada 2 grafik dari yang dari input langsung, kemudian grafik yang dari output dari sistem ini ada 1, yaitu kemudian berarti kesimpulan sistem orde 1 terhadap masukan RAM, sistem tidak bisa mengikuti perintah atau masukan, selalu saja ada error sebesar T, tapi ini errornya konstan ya, sebesar T ini. Jadi bisa mengikuti perintah kalau kata lain ya, cuma masih ada selisih error sebesar T, sebesar tau ini ya, sebesar tau. Kalau sistem op-amp tadi tau ini adalah R1 R2 C kalau model seperti yang tadi ini ya. Nah ini ya, R1 R2 C ini kan tau-nya ya. Ya, yang berikutnya
Sekarang sistem mode 1 kita beri masukan impuls ya, atau masukannya itu 1, impuls kan tadi lapasnya 1 ya. Jadi langsung output ini fungsi alihnya kali input 1. Kemudian ini kita ubah ke fungsi waktu pakai tabel pasangan Laplace, sepertinya hasilnya seperto E pangkat T per to, untuk T lebih besar daripada 0. Jadi grafiknya adalah seperti ini. Jadi kalau diberi impuls itu input masukkan impuls, outputnya responnya ini seperto, kemudian turun lama-lama mengecil sampai mendekati 0. Ya itu ya. Nah seperti ini. Kita pakai MATLAB script, ini scriptnya, ini grafik outputnya, ini sama. Nah dari model sistem model 1 tadi itu kan contohnya RC ya, komponen kalau komponen, kalau sistem mekanik itu misalkan seperti bejana ini, bejana kita ukur suhu bejana ini, di mana bejana ini kita panaskan, terjadi kenaikan dari katakanlah dari suhu normal yang ada di sini berapa, lama-lama naik maksimum ya. Jadi misalkan ini pemanasnya pakai pemanas heater 12 volt ya. Pada saat T0 saklar on 12 volt, langsung ini lama-lama kan suhunya di sini akan naik. Nah, dari pencatatan grafik ini direkod ya, ini maksimum 40 katakanlah ya. Karena pemanas itu sudah mentok ya, mentok di waktu yang tak hingga itu ya sudah maksimum seperti itu. Jadi kalau suhunya sampai 40 ya 40 mendekati 40 terus, atau ya apa seperti step ya, diberi 12 volt naiknya jadi ini 40. Kemudian dari catatan besaran suhu dan waktu, maka kita bisa analisis ini apanya, nilai tonnya ya, nilai tonnya. Jadi kita misalkan kalau 40 derajat Celcius maka 63,2%-nya itu nilainya 25 di sini 25, nah berarti tonnya adalah 0,5. Berarti ini model seperti ini ya. Secara model matematis bisa dirumuskan K 40 per 0,5 S per 1. Nah sekarang kita masuk ke sistem order 2. Sistem order 2 itu sebenarnya adalah gabungan dari sistem order 1 cascade dengan sistem order 1 secara seri ya, sehingga nanti fungsi alihnya itu S-nya pangkat 2 nih ya. Jadi model umumnya seperti ini, output per input omega n frekuensi natural kuadrat per S kuadrat plus 2 C omega ns plus omega n kuadrat. Ini bentuk umum sistem order 2. Atau ditulis seperti ini, output per input K omega n kuadrat per S kuadrat plus 2C omega n S plus omega n kuadrat. K-nya apa? K-nya adalah penguatan. Ini C-nya rasio redaman, omega n frekuensi alami. Nah, yang ini kalau digambar lengkap dengan umpan balik ya seperti ini. Input, output dibalikkan satuan, dikurangkan dengan yang input, hasilkan selisih error, masuk ke sistem di sini omega n kuadrat per S kali S plus 2C omega n. Omega n ini frekuensi alami, nilainya ini bukan, nanti ini kalau kita mencari omega
D, dan ini tetanya ya. Ya, di slide berikutnya nih. Contoh sistem ini misalkan kalau di bidang mekanik ya ini ada apa ini? Momen inersia, kemudian apa? Ini sistem servo ya. Servo tujuannya adalah bergerak menuju ke nilai derajat putaran tertentu. Yang di sini ini ada pengendali proporsional K, kemudian ada beban, elemen inersia, kemudian viskositas, apa istilahnya, kekentalan atau kelembaban, kemudian friction itu elemen atau konstanta gesekan yang di sini. Kemudian ini kalau dimodelkan matematisnya seperti ini. Kemudian bisa disederhanakan, ini jadikan 1 K kali yang ini K-nya di atas ini. Kemudian momen balik satuan. Ini contoh sistem order 2 dari sistem mekanik. Nah, jadi kalau konstanta C, K, B, K ada nilainya, bisa nanti ketemu nilai yang apa di atas ini sebagai dari apa, omega n ya, omega n kuadrat. Kemudian jadi ini konstanta S kuadratnya dibuat 1, berarti semuanya dibagi dengan C ya, 1. Sekarang ini jadi B per C, ini K per C, ini K per C ya. Nah, kembali ke yang tadi sini, atas ini adalah omega n kuadrat. Di sini nanti konstanta S di sini 2C omega n. Yang di sini S pangkat 0-nya ya, omega n. Nah, ini ya. Jadi ini yang omega n kuadrat, omega n kuadrat. Kemudian di sini nilainya adalah C berapa tadi? 2C omega n. Nilainya sama dengan B per C. Nah, misalkan ini modelnya. Kemudian kalau berdasarkan yang gambar bersama yang ini, maka ini tadi ini ya, omega n kuadratnya adalah K per C, kemudian 2C omega n adalah B per C, dan di sini alfanya adalah alternasi pelemahan omega n frekuensi natural. Ini yang C damping rasio. Damping rasio ini perbandingan antara aktual damping dengan damping kritis. B per B kritis. Nilainya B per 2 akar dari C kali K. Ini kalau tadi ini ya, masing-masing komponen kita ada nilainya sehingga bisa dicari damping rasio. Nah, sekarang misalkan damping rasio itu nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian omega n-nya 1. Jadi misalkan tadi ini di tengah-tengah atau di antara 0 1 kita pilih setengah. Damping rasio masuk ke sini. Ini omega n kuadrat, jadi ini 1 kuadrat. S kuadrat 2C omega. 2C ini 2C omega kali 1 kali S. Ini 1. Ini 1 kuadrat satunya. Nah, atau ini seper S kuadrat plus S plus 1. Nah, ini model sistem order 2 untuk nilai yang misalkan omega n 1, damping rasio setengah ya. Responnya kalau diberi masukan unit step, nah ini. Jadi ini input, maka outputnya di sini adalah
yang kuning ini. Responnya dari 0 naik ini sampai sekitar 2, berapa detik, 2,2 detik mendekati, sudah pas, tapi overshoot ya, melebihi, turun lagi di bawah yang grafik, kemudian naik sedikit. Nah ini dan seterusnya. Ini ciri dari sistem order 2 itu seperti ini. Jadi yang mempengaruhi responnya ini ada banyak faktor ya. Ini banyak faktor. Ini termasuk damping rasio, frekuensi natural tadi ya. Nah ini kalau mau disimulasikan ya tadi kita misalkan di Simulink, jadi ini super S kuadrat plus S plus 1, tinggal ditambahkan di numeratornya ini 1. Nah ya, kalau masukannya masih unit step, kita tadi milih unit step, ganti step time-nya 0 pada saat detik ke 0. Nah kita lihat responnya running 40 detik, sudah hasilnya. Nah ini input, kemudian tanggapannya yang kuning ini ya, itu ya. Nah untuk analisis matematis sistem order 2 itu banyak rumus ya. Di sini responnya tergantung dari damping rasio C, ini C, dari C ya. Ini perhitungan penjelasannya. Kemudian nah intinya adalah jadi tanggapannya atau responnya itu bisa landai kalau C-nya 2. Kalau C-nya 1 ini mendekati 1 ini ya. Kalau C-nya 0,8 mendekat 0,7 semakin mendekati, tapi juga ada lonjakan. 0,6 overshoot, 0,5 overshoot. Kalau C-nya 0,4 ini ya, 0,3 ya, jadi apa istilahnya, redamannya kurang, apa responnya cepat tapi terlalu berlebihan overshoot. Ini kalau tidak ada C nilainya ini saling ini ya, melonjak overshoot, tapi ini oscilasi. Nanti silakan bisa dibuka di bukunya Modern Control Engineering oleh Ogata. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau C-nya 0 seperti apa, C-nya antara 0 dan 1, kemudian C-nya lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 ini responnya lambat ya, ini lambat. Kalau antara 0 dan 1 tepat, cuma ada bergejolak juga ini. Nah, kalau 0 udah oscilasi. Terusnya sekarang kita lihat karakteristiknya ya. Dari grafik sistem order 2 itu ada beberapa rumus yang perlu kita perhatikan sebagai catatan untuk analisis. Pertama adalah delay time, TD. TD itu sini. Jadi waktu untuk mencapai TD-nya itu mencapai nilai setengah dari masukan ya. Outputnya itu sudah mencapai setengah dengan nilai dari 0 ya, sudah sampai setengahnya. Ini waktu sampai setengahnya itu time delay time TD. Kemudian rush time atau naik itu
waktu yang diperlukan sudah output mendekat atau output sudah sama dengan ini inputnya ya, perintahnya rush time. Kemudian peak time, berarti waktu yang dicatat di situ terjadi overshoot maksimum ya ini ya. Ini kan perintahnya 1 tapi outputnya sudah melebihi ini ya. Ini dicatat namanya peak time. Kemudian maksimum overshoot dari output ke nilai yang tertingginya berapa. Nah, kemudian settling time, setelah keadaan sudah settle itu dikatakan outputnya itu dengan errornya, dengan perintah atau input tadi itu ada selisih antara 0,02 sampai 0,05. Jadi mulai di sini ya, itu sudah dikatakan settle. Ya. Nah ini ya, TD bisa dicari secara matematis, nilainya adalah 0,742 kali si omega n. Tunda itu ya, ukuran waktu yang menyatakan faktor keterlambatan respon output terhadap input diukur dari 0 sampai respon mencapai atau tanggapan mencapai nilai 50%. Kemudian rush time secara matematis nanti bisa dicari nilainya adalah 1/, omega n akar 1 dikurangi si kuadrat kali pi kurangi tangan invest, kemudian akar 1 min si kuadrat per si. Kemudian peak time nilainya bisa dicari ini 1/, omega n akar 1 dikurangi si kuadrat. Overshoot dari jarak dari output sampai maksimumnya. Kemudian settling time ini kalau 5%, 2%, setengah persen bisa dicari nilainya dari 5% ya 3 si omega n. Kalau 2% itu 4 si omega n. 5% 5 ya. Kemudian ya ini TD, TR, TS, MP nanti silakan dibuka di bukunya Ogata, judulnya Modern Control Engineering, halaman 171. Kemudian kalau kasus sistem order 2 tanpa zero, maka perhitungan TR, TS, MP itu didekati dengan rumus ini. Tanpa zero. Tanpa zero maksudnya apa? Berarti yang numerator, denominator, yang numeratornya tidak ada zeronya ya, atas ke atas. Nah ini nanti silakan dicoba kalau Anda punya MATLAB atau pakai OTAF, pakai simulasinya seperti ini, atau pakai script bisa dicoba. Ini contoh menghitung TR, TP, TS, MP dengan script kode MATLAB. Jadi ini numerator 25, di numeratornya 1625. Kemudian misalkan pengamatan dari 0 sampai 5 detik kenaikan per 0,05. Kemudian kita cari responnya dari sistem tersebut pada waktu dari 0 sampai 5. Kemudian disimpan di responnya di Z, di X, di T. Kemudian untuk R1 jika ZR itu lebih kecil dari 1, sekian, maka di sini R-nya dinaikkan. Kemudian nilai rush time-nya itu adalah nilai R-nya dikurangi 1 kali 0,005. Nah, ketemunya ini. Maka nanti ketemunya ini. Kemudian peak time-nya
ketemunya 0,785, overshootnya sebesar 0,0948 dan seterusnya. Ini untuk latihan apa ini? Ada suatu fungsi Ale GS per S kali S plus 1 diberi masukan unit step dengan umpan balik satuan, maka nanti Anda coba untuk menghitung rest time, peak time, maximum overshoot, setting time. Ya, saya kira itu untuk materi tentang tanggapan sistem respon ya, respon sistem seperti itu. Silakan nanti dipelajari lagi. Untuk buku pegangan teksnya adalah Modern Control Automatic OGATA atau buku yang lain. Demikian saya kira cukup untuk yang bagian ini. Nanti ada pertanyaan sebagainya, silakan di bagian komentar. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.